Assalamualaikum, selamat datang di kuliah organisasi komputer. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang dasar pemrograman level mesin, yaitu mengenai pengenalan bahasa assembly dan machine code. Nanti kita simak penjelasannya berikut ini. Kita lihat beberapa terminologi yang mungkin sudah dikenal, seperti instruction set, yaitu set instruksi yang diberikan compiler kepada mesin untuk menjalankan proses yang kita inginkan. Hardware designer kemudian membuat terjemah atau abstraksi dari instruction set ini ke hardware yang disebut dengan arsitektur. Arsitektur ini bisa dioptimasi sesuai kebutuhan dari instruksi dan dari hardware-nya. Implementasi dari arsitektur disebut sebagai mikroarsitektur. Kita tidak akan banyak membahas ini di kuliah kita. Kemudian kita kenal juga machine code dan assembly code. Machine code adalah program level byte ditulis dalam bentuk byte yang dieksekusi oleh prosesor, sedangkan assembly code adalah representasi dari machine code dalam bentuk teks yang bisa dimengerti oleh manusia. Contoh dari ISA itu misalkan yang dibuat oleh Intel adalah x86, IA32, Titanium, dan x86-64. Ini yang paling banyak dipakai sekarang. Sementara yang dibuat oleh ARM itu hampir semuanya dipakai di smartphone. Dari sisi machine code, kita dapat melihat hubungan antara prosesor atau CPU dengan memori sebagai berikut ya. Di mana ada akses ke alamat atau address ya, ada tukar-menukar data, dan ada pembacaan instruksi dari memori. CPU memiliki yang disebut program counter yang menunjukkan alamat dari instruksi berikutnya, ya, disebut RIP, instruction pointer, pada arsitektur 64 bit. Kemudian CPU memiliki register, ya, register file, nanti kita akan lihat, dan juga memiliki condition code yang berperan dalam operasi aritmetik atau logic, ya, dan juga dalam conditional branching. Sementara memori terdiri dari byte yang tersusun dan kemudian diisi data dan dikodekan dengan alamat atau address. Memori ini sebenarnya adalah suatu rentetan panjang byte ya untuk menyimpan data. Namun CPU tidak mengenalnya sebagai urutan byte begitu saja, tapi karena adanya addressing, ada alamat, maka dia bisa dikenali dengan nama gitu ya, atau dengan alamatnya ini. Sehingga seakan-akan setiap proses yang dijalankan CPU itu memiliki memori sendiri. Kita tahu ketika kita menjalankan program, misalkan kita menjalankan Microsoft Word atau PowerPoint ya, kemudian kita juga menjalankan program multimedia untuk memutar musik misalkan, maka masing-masing program di komputer kita itu seakan-akan mereka memiliki memori sendiri. Padahal kita tahu di komputer kita atau di laptop kita itu kita menginstal memori atau RAM ya, itu kan hanya satu keping atau dua keping secara terpusat untuk satu laptop. Tapi ketika diakses oleh program, seakan-akan mereka masing-masing punya RAM sendiri-sendiri untuk tiap program. Jadi kira-kira begitu abstraksinya hubungan antara CPU dengan memori. Kita lihat bagaimana kode dalam bahasa C dirubah menjadi objek code untuk dieksekusi di hardware. Ya. Jadi kita misalkan memiliki kode P1.C dan P2.C ya. Kemudian kita compile dengan GCC, maka dari si program ini dia akan menjadi assembly program. Ya. Ini bentuknya teks, C masih teks, kemudian assembly program masih teks, kita masih bisa baca. Kemudian oleh dari assembler, dari bahasa assembly ini diterjemahkan menjadi object program .o ya. Ini bentuknya sudah binary, bentuknya sudah byte ya, sudah tidak bisa kita baca, tidak bisa dibaca oleh manusia, tidak bisa dimengerti gitu. Kemudian ada yang namanya linker, ini akan menghubungkan antara objek program dengan library yang dimiliki untuk membuatnya digabungkan menjadi executable program, program yang bisa dieksekusi. Inilah yang kita gunakan ya, yang kita gunakan dalam program sehari-hari itu di sini, executable. Ya, asalnya dari objek program yang dihubungkan atau di link dengan library. Library ini sifatnya bisa statik, ada juga yang secara dynamic ya. Dynamic dihubungkan pada saat executable program. Jadi ini kira-kira perubahan dari bahasa C ke object code atau machine code. Di sini kita lihat proses compiling dari bahasa C, ya ini ada fungsi sum.c ke bahasa assembly.
Ya, di mana di sini ada fungsi SumStore yang isinya memanggil lagi fungsi plus, ya di sini membutuhkan dua argumen x dan y. Kemudian setelah diterjemahkan ke bahasa assembly bentuknya sebagai berikut. Push rbx, move rdx ke rbx, kemudian call fungsi plus yang tadi, move, pop, kemudian return. Ya, di sini ada memori ini melibatkan pointer yang ini. Nah, kita akan lihat lebih lanjut nanti bagaimana menerjemahkan ini ya. Tapi yang perlu kita perhatikan sekarang bahwa bentuk dari assembly ini seperti ini. Jadi dia prosesnya sekuensial, ya berurutan. Menerjemahkan dari bahasa C-nya. Tipe data pada bahasa assembly mirip dengan bahasa C yang kita kenal ya. Jadi ada integer, nilainya bisa 1 byte, 2 byte, 4 byte, atau 8 byte, bisa berisi data ataupun address, alamat. Kemudian ada juga floating point, bisa 4 byte, 8 byte, 10 byte ya, ini untuk fraction atau pecahan. Kemudian ada juga code, yaitu deretan byte ya, yang dapat diterjemahkan sebagai instruksi ya. Kemudian perbedaannya adalah tidak ada tipe data agregat seperti array atau structure ya, struct ya, atau array itu tidak ada karena byte langsung dialokasikan secara berurutan dalam memori. Jadi di bahasa level bawah itu tidak dikenal. Ini sebenarnya hanya abstraksi untuk bahasa level atas seperti bahasa C. Kita lihat di sini ada kode assembly untuk fungsi SumStore yang tadi. Ya. Ini totalnya 14 byte dengan tiap instruksi 1, 3, atau 5 byte. Jadi kalau di x86 itu biasanya instruksi paling kecilnya adalah 1 byte, tapi ada juga yang besar sampai 15 byte ya per instruksi. Dan assembly menjalankan instruksi ini satu demi satu gitu. Instruksi ini, kemudian ini, kemudian ini gitu ya. Terjemahan dari yang tadi, dari yang kita sudah lihat perubahan dari bahasa C ke bahasa assembly. Yang perlu diperhatikan juga ini alamat mulainya ya. Ini adalah address tempat mulai dijalankan instruksi tersebut ya. Ini penjelasan dari yang tadi ya mengenai assembler dan linker ya, sudah dijelaskan tadi. Di sini kita lihat potongan kode C dan assembly dari program yang tadi ya. Misalkan ini T diassign ya atau disimpan nilainya ke dash. Tapi dash ini berupa pointer. Jadi dia berupa alamat lokasi gitu. Jadi kalau misalkan dia tidak pakai bintang, maka T ini akan disimpan ke register yang menyimpan variabel dash. Tapi karena ini adalah pointer, maka dia disimpan ke suatu alamat yang ditunjukkan oleh pointer dash. Dalam bahasa assembly, kita lihat pointer dash ini sebenarnya juga disimpan dalam register. Ya, jadi kalau nilai T ini bisa disimpan dalam register, misalkan ini RAX, pointer dash ini disimpan juga di alamat memori yang alamatnya disimpan pada register RBX. Tapi untuk menandainya diberikan tanda kurung sehingga kita tahu ini adalah akses ke memori. Hanya saja alamatnya itu disimpan di register RBX. Tapi yang mau diakses bukan register, tapi memori. Gitu. Jadi pindah dari move dari register RAX, T ini dipindahkan ke memori yang alamatnya disimpan pada register RBX. Dalam bentuk object code, ini bentuknya seperti ini, 488903 ya, sudah tidak bisa dimengerti oleh manusia. Tapi secara umum kita tidak terlalu peduli ya. Jadi kita mempercayakan pada mesin untuk menerjemahkan dari assembly ke object code. Ya kita terima jadi aja. Ini adalah penanda alamatnya. Ya, disimpan pada alamat ini. Demikian. Kita juga dapat melakukan disassembling ya. Jadi lawan atau inverse process dari assembler yaitu dari object code kita baca dan kita lihat apa bahasa assembly yang diterjemahkan menjadi object code tersebut. Jadi di sini kita punya object code yang udah jadi, kita ingin lihat apa bahasa assembly-nya. Nah, itu kita bisa menggunakan disassembler, ini misalkan dengan object dump, ya. Ini kita menganalisis object code, dengan object dump ini dapat kita lihat bahasa assembly-nya, ya. Karena dia menganalisis pola bit ya, bit pattern, gitu. Kemudian
assembly-nya dapat kita approximate, ya, kita perkirakan. Kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ini kita lihat dari 53 ini artinya push ke RBX, 48, 89, D3 ini artinya move. Ya, ini bahasa assembly-nya. Assembly. Jadi yang 48, 89, D3 ini move dari RDX ke RBX, kemudian ini adalah call, ya, manggil fungsi. Kemudian di sini 48, 8903 ini move lagi ke memori yang tadi. Ini sepertinya yang pemanggilan pointer ya. Tadi ya, disimpan ke pointer. Kemudian pop, lalu return. Jadi ini terjemahan dari objek dibalik ke assembly dengan melakukan proses disassembler. Ya. Alternatifnya kita juga bisa melakukan disassembly dengan debugger, ya, dengan GDB nih, GDB debugger. Jadi kalau kita menggunakan GDB ini selain untuk debug, sebenarnya kita juga bisa mengintip proses assembly dari objek code yang kita punya. Jadi kalau kita dump dari objek code, maka kita akan dapat ini. Kemudian kodenya bisa kita terjemahkan. Ya, push RBX, move RDX, RBX, dan seterusnya, seperti yang tadi. Nah, tapi perlu kita ingat, melakukan proses disassembly ini sebenarnya bertentangan dengan End User License Agreement ya, atau EULA. Ini biasanya kita temukan ketika kita akan menginstal program, do you agree, kemudian kita baca gitu ya, scroll, kemudian kita I agree atau oke, next gitu ya, kalau mau install program. Nah, sebenarnya salah satu pasal di EULA ini adalah tidak boleh melakukan disassembly terhadap program. Ya, misalkan kalau kita mau lihat winword.exe ini untuk Microsoft Word ya, itu seperti apa assembly-nya gitu kan. Ini kan udah dalam bentuk executable, udah objek. Kalau kita mau lihat sebenarnya bisa, tapi itu bertentangan dengan Microsoft End User License Agreement. Jadi kalau misalkan digunakan, ya gunakan dengan resiko sendiri ya. Demikian, ini adalah penjelasan mengenai bagian pertama dari pengenalan bahasa assembly dan mesin code. Terima kasih atas perhatiannya.